Itu bukan milik Gibran. Teman-teman semuanya, hari ini ramai di media sosial gitu kan, Kaisang menggunakan kaos anak Mulyono gitu. Nah, putra Mulyono, anak Mulyono gitu di belakang. Ini sempat bikin heboh warganet gitu kan. Kenapa? Karena seolah-olah Kaisang ini apa namanya ya, melecehkan warganet dengan kemarahan yang luar biasa terhadap sebuah nama Mulyono. Tetapi Kaisang justru tidak peduli terhadap kebencian yang masyarakat rasakan atau dendam atau apapun lah tentang sosok Mulyono. Nah, bagaimana sih sikap sejatinya sikap Kaisang ini? Apakah Kaisang benar-benar hanya ingin membuat publik ini semakin rame gitu kan, menyulut kembali kebencian yang sejauh ini apa namanya ya, terus membara di tengah-tengah masyarakat, atau memang keluarga Mulyono ini gitu kan sukanya memang bikin kejutan kayak begitu. Faktanya setelah nanti misalnya dikasih amanah, justru mereka dikhawatirkan berkhianat gitu. Nah, teman-teman semuanya, selain Mulyono yang hari ini dipakai di kaos belakang Kaisang Pangarep gitu kan, yang kemudian melakukan kunjungan di Tangerang ya, di sebuah daerah dengan apa namanya, karena di situ kan juga daerah pemilihan, tetapi sorotan publik bukan hanya kepada kaos Kaisang yang bertuliskan Mulyono, tetapi ajudan ya atau stafnya Kaisang yang ada di samping Kaisang membawa beberapa paket susu kotak gitu kan, dibagi-bagi gitu ke warga. Pertanyaannya sederhana, kalau misalnya Kaisang tidak membawa apa-apa, tidak bawa susu kotak gitu kan, tidak bawa apa yang dikasih souvenir atau apapun, di situ ada cewek nih, ada yang ngasih souvenir atau apa gitu kan, berbentuk kertas atau pemberian lainnya gitu kan, apakah Kaisang ini tetap akan menjadi magnet di tengah-tengah warga yang ada di Tangerang yang kejadiannya baru saja gitu. Nah, ini pertanyaan yang mesti dijawab oleh teman-teman yang pro terhadap anak Mulyono gitu. Dan juga selain itu, hari ini juga ramai Puan Maharani ini digadang-gadang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Ini bukan hanya gertakan politik sejatinya, ini narasi-narasi yang berkembang hari ini, dan ini akan menjadi sugesti di tengah-tengah pemikiran dan pemahaman masyarakat Indonesia. Namun bagi teman-teman yang ada di posisi 58% gitu kan, 58%, ini tentu tidak akan pernah rela kalau kemudian pada akhirnya Fufu Fafa ini tidak dilantik sebagai wakil presiden. Tetapi kalau misalnya pun Puan Maharani melakukan negosiasi yang santer, yang kencang terhadap presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, apakah Prabowo Subianto beneran gitu kan mau sama Puan Maharani? Padahal masyarakat Indonesia hari ini masih dalam satu visi dan misi gitu, tenggelamkan Banteng gitu. Nah, ini satu kekacauan politik di tengah-tengah apa menjelang pelantikan presiden, dan ini perlu terus untuk kita kawal agar tidak lebih melenceng lebih jauh gitu. Nah, teman-teman biar nggak penasaran, oke, kita simak beberapa narasi video yang mesti harus kita kasih reaksi yang luar biasa, biar Indonesia ini bisa kembali normal gitu kan, demokrasi kita kembali sehat. Oke, ini dia buat teman-teman semuanya. Kan pun udah surplus. Kenapa? Ya karena dia anak presiden, apalagi kalau dia gunakan itu. Jadi secara idol, diam-diam pun dia udah surplus. Kenapa? Karena dia terkait dengan struktur kekuasaan itu anak presiden. Diucapkan atau tidak diucapkan, dia udah surplus. Nah, kalau dia lakukan surplus itu kemudian jadi korupsi itu. Kan begitu logikanya kan. Iya. Gue dengan sendirinya kalau gue anak presiden udah surplus, gue udah diam aja. Begitu lu pakai surplus itu nyewa pesawat, itu udah bohong itu, karena dia nggak perlu sewa pesawat, dia cuma kasih tanda gue mau ikut lu ya, udah. Itu yang sana itu tahu bahwa yang mau ikut adalah anak tukang bakso, bukan anak presiden, maka harus diain. Dan penggunaan surplus kekuasaan ini juga boleh kita gunakan tapi dalam tujuan positif, boleh bang? Nggak bisa, kekuasaan itu ada batasnya. Begitu dia surplus pasti negatif. Bagaimana mungkin surplus kekuasaan dipakai buat positif?
Kan kekuasaan itu udah diputuskan, itu kekuasaan Presiden Jokowi. Surplusnya pasti ada tuh di mana-mana dalam pengertian power tends to corrupt, apalagi kalau powernya absolut, maka dia absolut dia akan corrupt. Jadi yang bagian absolut ini udah cukup. Tapi kalau dia surplus, bahayanya yang surplus ini jadi peralatan untuk korupsi tuh. Nah, batas misalnya 5 tahun itu udah segitu aja. Nah, begitu Jokowi minta 2 periode atau perpanjang, surplusnya itu pasti eksesif kan. Eksesif. Iya. Yes. Dan saya kira hari ini lagi banyak profesor bahkan Bang yang membela Jokowi itu. Ada ahli tata negara yang ya itu numpang kok nggak ini kok dan sebagainya. Profesor itu membela metodologi, bukan membela Jokowi, kan ngaco kan. Masa tugas profesor sebagai guru besar membela metodologi, membela cara berpikir ilmiah, bukan membela presiden. Itu Profesor Dungu namanya tuh. Presiden. Kan di mana masuk akalnya? Yang membela presiden itu lembaga survei, membela presiden adalah relawan, itu fungsi mereka. Masa profesor, berarti profesor lembaga survei dong yang digaris oleh Jokowi. Berarti profesor-profesor ini buzzer dong. Kan bertentangan dengan fungsi etiknya itu. Nah, tentang kedunguan ini Bang Rocky ini kan norokin no party. Selalu menyebutkan kedunguan. Kita mau bahas sedikit Bang tentang level masyarakat Indonesia di mata Bang Rocky. Iya. Banyak penjelasan Bang Rocky yang berani, mengagetkan, mendunggung-dungungkan, bahkan memvonis. Tapi menurut Bang Rocky, apa yang Bang Rocky harapkan sebenarnya? Apa cuma kegenitan Bang Rocky aja untuk tetap nyentrik sendiri? Padahal Bang Rocky kan ada ngomong tuh IQ Indonesia itu kan di level 70 bahkan di bawah 4 Iya, bukan gue yang ngomong, itu data Asia begitu. Nah, ada yang menyebut Bang Rocky cuma kegenitan Bang Rocky doang biar nyentrik. Ya orang yang bilang begitu yang genit tuh mau nyapa gue tapi pakai kata-kata nyentrik. Emang nyentrik mesti sesuatu yang eksentrik, artinya di luar pakem. Jadi kalau saya nyentrik artinya saya nggak mau jadi pemuji kan itu dasarnya kan. Eksentrik kan di luar tuh. Jadi seseorang itu yang ada di luar pasti dia eksentrik. Kalau dia ada di dalam ya dia pasti pemuji, penjilat, pemuja itu. Nah kalau level masyarakat lu nyentrik lu ya karena lu di luar mainstream. Kalau di dalam mainstream nggak mungkin lu nyentrik kan. Lu ikut dalam stream itu, dalam mainstream itu. Tapi satu hal sebenarnya yang kami tanyakan adalah gini Bang. Bang Rocky mengamini bahwa tingkat masyarakat Indonesia ya di bawah atau misalkan bahkan selevel misalkan dengan simpanse misalkan atau di atasnya sedikit misalkan. Tapi gaya bicara Bang Rocky juga nggak buat mereka mengerti gitu loh Bang. Kenapa akhirnya misalnya ada pertanyaan? Iya yang gue ngerti, lu anak STM datang ke gue tuh buat belajar tuh. Siapa yang nggak ngerti? Ya nggak ngerti orang yang nggak mau ngerti. Boleh aja saya ganti narasinya tuh ke arah bawah itu. Artinya saya membenarkan orang untuk tidak berkembang kan. Kan kalau lu sayang pada seseorang, lu angkat dia tuh, lift up dia kan, bukan lu justru layani kebegoan dia kan. Kayak itu dasarnya kan. Ya tuh tahu bahwa lu ngomong nggak ada lu ngomong itu nggak ada yang ngerti. Ya nggak penting lu ngerti. Yang penting ada orang yang tahu saya kasih kritik. Lama-lama mereka belajar. Oh begitu caranya. Kan saya selalu bilang tuh, ini saya pakai bahasa akademis, ini ada istilahnya, silakan cari di Google. Itu artinya orang Google kan, orang nyari kan. Kalau gua nggak bilang begitu kan dia nggak mau nyari itu. Iya, berarti pentingnya Abang selalu menyebutkan daya nalar kita mesti perlu kita tingkatkan Bang ya. Iya karena tertinggal di Asia kita tuh 78, bayangin. Singapura tuh 105, Thailand 115. Bagaimana mau ada bonus demografi kalau IQ-nya segitu terus tuh. Nah, bagaimana cara bikin IQ naik itu? Ya baca Shinchan. Kalau tingkat pemahaman masyarakat kita ini tentang berbangsa udah sejauh mana sih Bang? Atau udah kritis banget menurut Abang? Kita berbangsa dengan dua posisi sebagai pengikut atau posisi sebagai produsen, jadi konsumen atau produsen. Jadi kalau kita sekedar jadi konsumen demokrasi, artinya kita tahu orang yang memproduksi itu paham tentang demokrasi. Pada zaman Pak SBY, oke, banyak orang jadi konsumen demokrasi karena yang produsennya adalah orang yang mengerti demokrasi. Zaman Megawati, orang tahu bahwa Megawati memproduksi demokrasi dengan beroposisi di zaman Orde Baru itu. Nah, demikian seterusnya tuh. Nah di zaman Jokowi apa yang dia produksi? Kan nggak ada yang dia produksi dalam demokrasi. Jadi coba bilang, Jokowi memproduksi demokrasi, dia hasilkan demokrasi. Oke. Coba kita tanya satu persatu.
Waktu Jokowi jadi presiden, Indonesia udah demokrasi apa belum tuh? Jokowi jadi presiden tahun berapa? 2014. 2014. Iya. Reformasi itu 98. 98. Artinya 16 tahun setelah reformasi baru Jokowi jadi presiden. Jadi Jokowi jadi presiden di dalam situasi Indonesia sudah demokratis. Oke. Sekarang indeks demokrasi kita turun. Iya. Siapa yang bikin turun? Mulyono, Bang. Megawati, Ya, Gus Dur. Lo mereka yang bikin demokrasi. termasuk kita Yang masyarakat apa? Indonesia. Hah? Termasuk kita masyarakat Indonesia membuat indeks Iya, lu ada demokrasi di mana turun. waktu 98? Gini nih. Orde Baru otoriter, kita hentikan itu di 98. Jadi 98 itu era demokrasi, betul nggak tuh? Betul. Oke, dimulai oleh Presiden Habibie itu. Habibie membuat partai hidup lagi itu. Departemen-departemen yang mencegah demokrasi, departemen penerangan dibuat nama Habibie kan. Kan begitu jadinya kan. Gus Dur jadikan Indonesia model demokrasi yang deliberatif. Percakapan demokrasi hidup betul. Pada waktu itu pindah pada Megawati. Megawati mengendalikan politik Indonesia di dalam kondisi sudah demokratis. Megawati pindahin ke SBY. SBY promosikan demokrasi Indonesia ke seluruh dunia. SBY pidato demokrasi seluruh dunia. Terus datang Jokowi tuh. Ya, ya. Sekarang indeks demokrasi di zaman Jokowi turun dibandingkan dengan SBY. Maka Jokowi sedang menghasilkan demokrasi. Bener nggak? Oke. Salah. Lo dia turunin indeksnya kok. Justru menggerus demokrasi. Ini justru itu. Jadi bukan Jokowi sedang membangun demokrasi, dia sedang merusak demokrasi. Kan itu datanya kan. Lain kalau demokrasi zaman Jokowi indeksnya bagus. Dari demokrasi pergi pada dinasti baik apa buruk tuh. Nah, itu aja ukurannya. Dan banyak yang soal Jokowi, Bang. Apa Banyak aja? yang menangisi dan menyesali dulu memilih dan mendukung Jokowi. Dan penyesalan-penyesalan itu menurut Abang karena apa sebenarnya, Bang? Ntar ya agak silo. Oke. Siapa? Kenapa? Agak Banyak yang menyesali dan menangisi dulu mendukung Pak Jokowi. ya orang dungu aja yang nangis kan. Kalau rakyat biasa memang mereka kekurangan informasi, maka mereka terpukau dan terpikat dengan penampilan Jokowi yang seluruh tubuhnya itu hanya ada 200.000 kan yang dia pakai kan. Dari sepatu sampai ini Outfit. 60.000, 50.000, 200.000 yang dia pakai. Anaknya makan roti 400.000 sekarang. Kontras itu dilihat oleh rakyat, maka rakyat kecewa. Karena rakyat kurang informasi. Tetapi guru-guru besar, akademisi, LSM, jurnalis yang bergerombol memuja Jokowi itu sepertinya nggak tahu bahwa dia memuja sesuatu yang palsu. Ya mereka yang sebetulnya nggak punya pengetahuan tentang bahkan membaca bahasa tubuh nggak bisa. Jadi kalau rakyat ya memang rakyat oke, kita maafin, kita mengerti bahwa rakyat tidak mengerti karena kurang informasi. Tetapi jurnalis, LSM, civil society, Iya. dosen, guru besar, Iya, Bang. mereka punya informasi, tetapi dia tutup kemampuan berpikir dia, atau memang dia tidak mampu mengolah pikirannya sendiri. Itu yang terjadi sekarang ya, pada nyesel semua ya, ya buat gue ya udah bagus lah, nggak ada, lu mau nyesel nggak nyesel kan buat urusan gue. Tapi sejak kapan Bang Rocky akhirnya tahu bahwa Pak Jokowi itu hanya itu dulu, menipu orang, memikat? Ya dari awal dia seluruh kampanye dia kan udah nggak masuk akal tuh. Saya akan bikin 10% growth. Di mana di dunia ada 10% growth itu? Iya. Saya akan ciptakan 10 juta lapangan kerja. Di mana? Semua itu kan omong kosong. Oleh karena itu tidak perlu demokrasi, tidak memerlukan oposisi. Semua yang diterangin di awal-awal itu gue dengerin habis-habisan. Bilang ini orang nggak ngerti berarti. Jadi, dari awal saya tahu ini under capacity itu sebagai yang akan jadi pemimpin. Tapi orang maki-maki gue kan, ya biarin aja lah. Yang penting gue nggak bohongin cara gue berpikir kan. Aku bahkan bilang bajingan tolol, marah satu orang. Memang bajingan tolol. Ya semua. Ya memang benar lu Rok. Nggak perlu kalian ada yang datang tuh, yang teman-teman minta maaf Rok, kita yang salah tuh, si bekas dubes ini, bekas komunis itu. Ngapain lu minta maaf ke gue tuh? Lu minta maaf pada kebodohan lu sendiri kan. Ini buat apa? Maaf itu kan kalau ada seseorang minta maaf kalau dia menyakiti kan. Ini urusan publik karena sakit menyakiti. Cuman soal lu nggak cerdas, lu bego, lu dungu, dan gua
kayak lu itu. Kalau gue bilang gue pintar nanti dia marah lagi kan. Padahal memang faktanya dia dungu itu. Bayangin seorang budayawan besar nggak mampu mencerna janji Jokowi udah dari awal udah palsu, gimana coba? Tapi kenapa orang percaya coba? Nah itu yang kita sebut sebagai the banality of stupidity, itu kedangkalan dari kedunguan. Katakan dari kedua. Iya kan. Baru-baru ini kan DPR habis ngetok nih bang, Ngetok apa RUU yang Dewan Pertimbangan Presiden itu. Iya terus. Itu abang melihat ini ada potensi campur tangan Jokowi nggak sih bang? Ya semua hal akhirnya terbaca bahwa ya seolah-olah karena dulu Jokowi yang minta itu maka sekarang dibatalin gitu. Jokowi mungkin titik pusat. Gue nggak setuju ya. Iya itu udah post factum karena memang udah nggak ada gunanya dia kan. Nggak ada gunanya. Ya emang nggak ada gunanya mau apa yang agung di dia gitu kan. Dan Kan Jokowi udah tahu kalaupun Dewan Pertimbangan Agung dibuat kan dia ketuanya kan. Lalu itu jadi klub presiden tuh. Iya, presiden Makanya klub. akan ada di situ anggotanya adalah Ibu Mega, Pak SBY, Pak Yusuf Kala. Ya mana mau SBY Yusuf Kala sama Megawati dipimpin Jokowi. Jadi Jokowi juga tahu daripada malu sendiri lagi nggak ada yang mau ngikut. Ya disuruh aja batalin itu, kami tidak setuju tuh. Ya memang dari awal nggak ada gunanya kan. Dan Rocky percaya Pak Jokowi setelah lengser balik ke Solo? Bener-bener balik ke Solo? Siapa? Pak Jokowi setelah lengser nanti? Ya kalau diundang Pak Panda mungkin dia mampir di TV Keadilan. Kalau kita bujuk-bujuk dulu opung Panda. Ini masih tentang Pak Jokowi bang. Jadi aku nggak bisa ngebayangin kalau akhirnya kemarin kita manggil Bang Roy. Roy Suryo. Bang Roy Suryo. Okay. Dia menjelaskan soal Fufafa dan sebagainya lah. Yes. Bahkan meyakini 99% itu akunnya Gibran. Bang Rocky kan kita dengar cukup dekat dengan Pak Prabowo bang. Di mana gue dekat? Gue nggak ada dekat. Gue tetanggaan aja, rumah saya di Sentul ya 200 meter itu memang tetangga. Dekat tapi jaraknya lumayan Dekat. doang. Terus Lanjut Pak. apa? Yang akan terjadi menurut Bang Rocky kalau ternyata itu benar gitu milik Gibran? Itu bukan milik Gibran, Fufafa. Bentar bang, akun Fufafa itu bukan milik Gibran. milik netizen sekarang. Netizen kan mencari tahu kebenaran. Iya netizen yang kuasai akhirnya kan akun itu kan. Kalau milik Gibran kendaliin nggak begitu kan, yang dikendaliin oleh netizen kok. Jadi memang bukan milik Gibran, dia nggak bisa kendaliin kan. Tapi urusannya kan di berbagai media di kita juga benar-benar dikulitin bang. Siapanya? Metodologinya pendekatannya mengungkap bahwa itu apa yang beliau Iya, yakin. ini baru pertama kali di seluruh dunia netizen itu lebih kuat dari oposisi, lebih kuat dari partai politik, lebih kuat dari dirjen pajak gitu. Jadi akhirnya kita tahu bahwa ya apalagi yang mau dibela oleh kekuasaan kalau netizen itu udah punya partai politik sendiri itu. Namanya Partai Fufafa. Iya, coba. Udah 1 bulan isunya tuh naik terus isu itu tuh. Dikendalikan oleh siapa? Oh netizen. Netizen. Lewat siapa? Lewat Bjorka kali ketua umum partai. Bjorka. Yang baru ungkap MPP presiden kita. Itu. Jadi pengertian dasar bahwa isu yang begitu tinggi suhunya itu pasti dikendalikan oleh ya satu waktu mungkin 20 tahun kemudian baru bisa dibuka itu buat ya kan kita bisa bayangkan bisa sama seperti pertanyaan awal tadi soal G30S PKI itu kan ya akhirnya Amerika ngaku bahwa mereka ikut di situ setelah 20 tahun 25 tahun file itu dinyatakan declassified itu kan kan CIA kok kayak ini boleh dibuka itu sama juga data ini Ini juga mirip-mirip bang. ya kira-kira mirip-mirip pelakunya tuh. Dan menurut pengamatan Bang Rocky, andai benar nih Gibran wapres terpilih kita, pemilik akun Fufafa, konsekuensinya dia bagaimana sih bang ke depan ketika menjabat wakil presiden? Ya tanya Pak Prabowo, kan Pak Prabowo yang presiden kan. Atau gini deh bang, Mau diapain? aku pahami gini bang. Jadi Pak Jokowi ini kan selama memimpin mungkin banyak beberapa kasus yang dibiarkan begitu saja. Urusan ijazah, bahkan urusan Fufafa ini sebenarnya mudah aja bang. Ya. Ada BSSN, ada juga di Mabes Polri juga ada, dan Divisi sebagainya. cybernya Tapi ada. kok seakan-akan enggak. Iya kan, Apa harus nunggu Budi Ari keceplosan lagi dan sebagainya? ya kan Budi Ari dipaksa untuk bicara. Siapa lagi itu? Siapa juru bicaranya itu siapa? Hasan Nasbi. Iya itu kan disuruh bicara tuh. Jadi dia mesti bicara untuk hal yang tidak bisa dia juru bicarai kan. Iya. Kan jadi konyol kan, coba. Iya, Ya kenapa cuman Kaisang yang
yang apa kata si juru bicara ini yang dipersoalkan, Mega juga pakai private jet tuh. Siapa lagi, Yusuf Kala pakai. Akhirnya dia nggak punya lagi pengetahuan tentang apa yang disebut sebagai pelanggaran etis dasar gitu. Dia cari perbandingan kan, ngaco kan. Cari perbandingan. Jadi mencari perbandingan artinya membenarkan itu. Artinya membenarkan. Iya kan, dia nggak tahu mau suarakan apa coba. Semua kapasitas kekuasaan tidak bisa lagi menghalangi daya analisis dan daya intip dari netizen. Ya akibatnya ya makin konyol. Mau juru bicara konyol, Menko Info konyol, kan nggak ada yang ngomong lagi kan coba. Siapa yang ngomong di situ? Kejaksaan apa? Polisi, nggak ada yang bisa ngomong kan. Diam artinya setuju. Dia maksudnya setuju. Ya, setuju dengan keadaan itu kan. Artinya Jokowi nunggu ada seorang inisiator untuk membela dia, nggak ada lagi yang ingin membela. Jadi Pak Jokowi memang ya kalau kasus-kasus lain Harun Masiku segala macam mungkin masih bisa dia kendalikan atau apa, dia bisa tuntun itu. Tapi ini sesuatu yang udah jadi talk of the town, jadi pembicaraan nggak bisa kendalikan. Bicara analisis Bang, Ya. Bang Rocky udah baca belum komentar-komentar tweet-tweetnya akun Fafa itu sendiri? Enggak, saya nggak perlu baca. Saya cuma ingin tahu seberapa lama dia bertahan. Dan begitu dia bertahan lebih dari sebulan, itu artinya ada orkestrasi itu. Yang mesti kita bayangkan orkestrasi dari mana? Ya, dari dalam atau dari luar. Pasti ada pertemuan kepentingan dalam dan luar tuh. Menurut Abang dari mana orkestrasinya Bang? Enggak yang murni membuat? netizen. Dari TV Keadilan lah, karena baru sekarang lu mau tanya-tanya. Oh kalau isu itu lebih dari sebulan ada orkestrasi di luar. Pasti orkestrasi. Mana ada isu yang begitu bertengger dan makin lama menuju 20 Oktober itu makin tinggi. Kan dicicil kan menuju coba. 20 Oktober. Ya pasti menuju 20 Oktober. Coba. Setiap kali diucapkan diminta dibantah dengan cara goblok atau bukan goblok, kacau bukan kacau, salah bukan salah, bego bukan bego, dengan cara dungu oleh istana. Ya akibatnya kan terpancing aja kan, lalu besok pasti dibuka lagi kan. Banyak data yang tersimpan yang bahkan ditawarkan kok mau beli namanya rahasia-rahasia presiden. Ya dari mana bocornya? Ya bocor itu ya ada sumbernya tuh, sumber dasarnya hulu apa hilir. Oke. Okay. Dan menjelang 20 Oktober nanti Bang, itu kan peralihan kekuasaan. Menjelang peralihan kekuasaan ini kita mendapat banyak reaksi Bang. Ada yang kemudian membersihkan diri seolah tidak ada kaitannya dengan penguasa sebelumnya. Ada yang tiba-tiba memuji penguasa yang baru. Ada yang wait and see, mengkritisi. Ada yang tidak percaya lagi bahkan. Bagaimana Abang melihat ini Bang? Ya, Abang di posisi mana Bang? Itu kalangan patetik, orang yang nggak bertanggung jawab sebetulnya kan. Waktu dia pilih itu ya dia mesti sampai dia tamat itu dia mesti bersama Pak Jokowi kan. Kan itu namanya kejujuran orang kan. Jadi bukan dia tinggalkan Jokowi, loh dia pilih dari awal dengan pengetahuan kesadaran. Kalau rakyat ya dipilih karena BLT, boleh aja rakyat pindah-pindah. Tapi tim ini dia mesti sampai akhir dong itu. Tenggelam bersama-sama itu baru bermutu manusianya itu. Yang dia pilih itu mesti dia pertanggungjawabkan, bukan dia lari dari tanggung jawab itu kan. Jokowi mau tenggelam, ya tenggelam sama-sama dong. Itu yang buat saya lebih busuk mereka ini yang mau melarikan diri dari Jokowi ketimbang Jokowi sendiri itu. Meninggalkan Jokowi kesepian di IKN, meninggalkan Jokowi itu harus bolak-balik cari cara supaya makan malamnya itu tidak terganggu oleh isu fufu-fafa. Kan keluarganya itu kan terganggu kan. Mungkin setiap malam tuh keluarga presiden itu harus ada konsultan untuk kasih Sanax apa Esilgen, obat penenang segala macam. Kan kita mesti bayangkan itu tuh. Keakraban di antara mereka sebagai keluarga itu jadi saling mencurigai. Kenapa sih tiba-tiba pamer di situ? Kamu nggak bilang sama istri kamu kenapa mesti makan gitu? Kan itu jadi rusak keluarganya kan. Nah mereka yang tadinya satu keluarga itu secara extended family itu para pengipas, para penjilat, relawan segala macam, tiba-tiba mau keluar dari situ, itu namanya ya busuk gitu kan. Jadi tenggelam bareng-bareng, ya? mending tenggelam ya bareng-bareng. Dong, itu begitu kan. Integritas. Ya itu orang berintegritas itu kalau dia korupsi dengan cara yang bermutu gitu. Jangan minta maaf itu atau minta dikurangi hukuman. Koruptor yang berintegritas, koruptor yang mau menghadapi pengadilan,
bukan menjogok hakim. Dia tahu akan ada konsekuensi di pengadilan kok, ngapain dia atau minta maaf dan saya bilang aja memang saya korupsi, saya terima fakta itu kan. Dan itu namanya kejujuran. Termasuk salah satunya yang mungkin Bang Rocky sampaikan adalah PDI Perjuangan, Bang. Kenapa? Apa beda konteks? Ya PDI Perjuangan jelas dia bilang bahwa kami salah, kami tidak pernah meneliti psikologi kan. PDIP bilang kan, kami memang tidak meneliti watak Pak Jokowi melalui analisa psikologi. Dia diakui, udah. Dan dia bahkan terang-terangan mengatakan ya itu kader kami dan kami tahu bahwa berupaya untuk jadi tiran dan kami cegah, akhirnya lolos tapi dengan sedikit kacauan. Kan Ibu Mega yang mencegah Jokowi berkali-kali, jangan 3 periode, jangan perpanjang masa kekuasaan, jangan taruh Gibran di situ kan. Jadi sinyal PDIP udah ada itu, PDIP bertanggung jawab di situ tuh. Dia tidak ingkari bahwa itu kader dia dan kader yang buruk memang. Udah apa? Dan masalah integritas tadi Bang menyebutkan tenggelam bareng-bareng dong gitu kan. Kira-kira siapa di elit lingkaran Jokowi ini yang menjelang 20 Oktober ini atau setelahnya akan meninggalkan Jokowi totally Bang? Ya saya kira bahkan Pak Pratikno mungkin udah siap-siap juga untuk ninggalin. Siapa? Bahkan Pak Pratikno yang paling dekat juga mungkin akan meninggalkan itu karena mungkin Pak Pratikno ya udah, tapi saya masih ada chair, masih ada kursi sebagai profesor di UGM kan. Bisa aja begitu kan pikirannya kan. Jadi kita mau uji juga orang itu. Integritas itu kan bukan ketika seseorang mengkritik orang lain, tapi ketika dia pilih dia mesti bela, itu namanya integritas dong. Itu. Oke. Yang udah kabur dari Jokowi kan udah banyak tuh yang tiba-tiba diam-diam ya memang begitu ternyata. Iya dari awal lu nggak pakai otak gitu. Kenapa lu sekali lagi ini elitnya ya bukan rakyat. Rakyat memang dibius oleh BLT, dibius oleh media massa yang dikendalikan oleh istana. Ya rakyat berhak, tapi kemudian rakyat juga yang lebih dulu mengenali bahwa ternyata begitu ya. Iya, karena itu olo-olo ada di mana-mana. Tapi sebenarnya kan normal aja Bang. Kalau apa? Presiden lengser habis itu ditinggalkan banyak orang. Seperti Abang sering katakan ada bebek lumpuh dan sebagainya. Soeharto sekalipun ditinggal juga sama barisan di awalnya gitu. Iya, peristiwa meninggalkannya karena apa coba? Ya dengan sendirinya presiden yang nggak punya kuasa tidak akan lagi dianggap. SBY sekarang siapa yang anggap SBY itu? Tapi nggak ada yang misalnya tutup hidung kalau SBY jalan-jalan ke mall kan. Kan konsekuensinya gitu. SBY masih beredar itu dan orang terima, dia masih mampu untuk menunjukkan watak presidensialitinya itu kan. Ceramah di mana-mana. Sekarang orang berpikir kalau Jokowi lengser, siapa yang undang dia ceramah? BEM demo. Komunitas luar negeri, think tank luar negeri kan nggak ada tuh. Kan orang anggap ya bahkan mungkin orang akan lihat Pak Jokowi itu bukan bekas presiden tapi presiden bekas itu. Ya saya terangin itu tuh. Tapi sekali lagi ini bukan soal pribadi Pak Jokowi ya, ini soal dia yang dipilih dan punya kursi publik dan dia abaikan etika publik, itu intinya. Fungsi sebagai presiden ya Bang? Ya sebagai presiden tidak mengerti etika publik. Ya mau diapain coba? Mau diajarin juga. Ya bagaimana? Sampai kemarin coba tadi berita di mana sih? Barusan tadi sore itu Jokowi ada di Surabaya bagi-bagi BLT, bagi-bagi hadiah segala macam, bercakap-cakap tanya tentang harga. Ya apapun itu. Padahal Pak Jokowi bilang dia mestinya udah ada di KN. Ini kan ada wacana dan memilih untuk datang ke perkawinan anaknya siapa, Ibu Khofifah daripada penutupan pon. Itu gimana Bang? Bagaimana kita lihat apa mau cari apa sih itu di situ? Iya lebih memilih datang ke itu peristiwa pon itu kan peristiwa penutupan pon. Ya itu peristiwa nasional tuh. Tapi dia pilih, jadi orang merasa lo kok cara melihat urusan publik apa namanya itu norak itu dangkal cara melihat urusan publik. Pernah nggak Abang mengkritik langsung ke depan Pak Jokowi Bang? Pernah nggak Pak Jokowi datang ke depan saya? Atau mengundang Abang, pernah nggak ada undangan Bang? Kalau Gibran kan jelas datang ke rumah Abang kan? Kalau itu banyak betul menteri yang ya, ketemu aja ini ya banyak. Kalau minta mengatur pertemuan
Itu banyak kalau itu yang ditanya. Ya Ada- Gibran datang sendiri. Ya pasti minta izin juga atau disuruh bapaknya kan. Itu izin bang, apa yang abang ketahui soal abang pernah nyebutkan Gibran datangi menteri tiap Sabtu? Iya memang ada beritanya kan di koran. Iya, iya, sampai abang diadukan laporan itu. Saya nggak tahu masih berlaku nggak aduan itu. Loh justru waktu itu saya mau bela Gibran. Kau jadi koruptor nantinya tuh. Jangan jadi itu terima. Presiden Jokowi kan ada menyoroti nih bang tentang tren gig ekonomi di tengah para pekerja. Sekarang lagi banyak PHK di mana-mana. Dan tren gig ekonomi ini kayak mengutamakan pekerjaan sementara atau freelance dan kontrak jangka pendek. Beliau menyebutkan gig ekonomi. Hati-hati, ini ekonomi serabutan. Ekonomi paruh waktu kalau tidak dikelola baik akan menjadi tren. Tapi kan ini berbanding terbalik bang dengan pendapat para pengamat lemahnya penegakan hukum di bawah kekuasaan Jokowi. Hingga relate dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Itu pendapatnya gimana Bang Rocky? Iya kan dasarnya apa yang mau diterangkan oleh Pak Jokowi bahwa dia gagal untuk memperhatikan calon pekerja kan itu yang dia dalilkan dulu dia akan ciptakan 10 juta lapangan kerja kan. Iya. Jadi apa poinnya kalau dia katakan hati-hati? Ya bukan hati-hati, memang you gagal sehingga yang mesti hati-hati adalah kita. Kenapa dia gagal? Karena Jokowi tidak hati-hati kan, jangan dibalik-balik dong jalan pikirnya. Kan kelas menengah berkurang, kelas bawah yang berupaya untuk naik tidak mampu, maka ada frustrasi itu. Akibatnya semuanya berupaya untuk cari kehidupan dengan macam-macam cara yang dimungkinkan.